Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Camar Haenda. Hingga siang ini sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Banjir akibat tingginya curah hujan sejak malam tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bang, terus. Bisa, Bang. Dalam mobilnya dah. Bisa turun. Ya, berkekuatan ya Allah, kasih keselamatan ya Allah sama keluarga hamba ya Allah. Mudah-mudahan nggak nyampe lantai 2. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini update kondisi banjir di beberapa titik di kawasan Jabodetabek, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi. Ya, selamat siang Amrina. Bagaimanakah kondisi banjir di sana? Apakah evakuasi dari korban banjir ini sudah dilakukan atau masih terus berlangsung? Iya, Camar, kami melaporkan langsung dari depan kantor peralatan dan juga logistik BNPB yang berada di dekat perumahan ataupun juga kompleks Pondok Gede Permai. Dan hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung. Ini kita akan coba untuk sedikit berjalan ke arah belakang, di mana menuju ke belakang ini adalah di area depan gapura dari Perum Pondok Gede Permai, yang dari pagi tadi hingga pada pukul sekitar 3 sore ini evakuasi masih terus dilakukan. Nah, untuk proses evakuasi ini dilakukan menggunakan belasan perahu karet yang disediakan ataupun juga difasilitasi oleh sejumlah pihak. Di antaranya adalah pihak Basarnas, lalu juga BPBD, lalu juga pihak TNI, Basnas, dan juga pihak-pihak lainnya. Ini baru saja kita saksikan secara langsung, Camar, sejumlah warga yang baru saja selesai dievakuasi. Diutamakan adalah lansia yang dievakuasi terlebih dahulu oleh pihak petugas di sini, dan dari pihak petugas pun juga menyediakan sejumlah medical kit ataupun juga peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan oleh lansia ataupun juga balita anak-anak, seperti salah satunya seperti yang terlihat di layar. Ini adalah kursi roda yang dalam beberapa jam terakhir ini memang berkali-kali digunakan oleh petugas untuk membantu lansia yang dievakuasi. Dan informasi yang kami dapatkan, ada 3 RW yang terdampak di Perum Pondok Gede Permai, yakni RW 8, 9, dan juga RW 10, di mana secara total ada sekitar 5.000 warga, 5.000 jiwa yang terdampak dari banjir ini. Dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari pihak BPBD tadi, masih ada sekitar 1.000 dari warga di Pondok Gede Permai yang masih belum dievakuasi, baik itu mereka yang memang masih menunggu perahu untuk nanti dievakuasi, ataupun juga dari mereka yang memutuskan untuk bertahan di kediaman ataupun juga rumah masing-masing. Untuk proses evakuasi sendiri menggunakan perahu-perahu yang disediakan oleh sejumlah pihak, dan kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah relawan, lalu juga dari petugas, ini memang terdapat sejumlah kendala yang didapatkan ataupun juga dihadapi oleh petugas dalam proses evakuasi. Di antaranya adalah bahwa di area Pondok Gede Permai ini, Camar, banyak portal dan juga gapura yang terendam air, sehingga ketika petugas akan mengevakuasi di gang-gang tertentu ini mereka tidak bisa masuk akibat gapuranya menutupi jalan, sehingga banyak dari warga ataupun petugas yang harus memutar jalan, hingga pada akhirnya membuat proses evakuasi membutuhkan waktu jauh lebih lama karena para petugas harus memutar terlebih dahulu. Tidak hanya itu, dari perahu-perahu yang mungkin dari perahu yang mungkin Camar lihat, ini juga terdapat beberapa perahu yang pada akhirnya mengalami kendala. Di antaranya adalah karena tersangkut baik itu ranting pohon ataupun juga tersangkut adanya portal dan juga puing-puing, sehingga beberapa kali tadi kami melihat bahwa untuk perahunya sempat bocor. Nah, ini adalah proses evakuasi. Kita saksikan sejenak proses evakuasi dari warga, Camar.
Nah, kita lihat tadi ada sekitar 8 warga yang dievakuasi oleh pihak petugas TNI, yang mana pihak petugas TNI ini tadi menyediakan sekitar ada kurang lebih 7 ataupun juga 8 perahu karet, dan untuk perahu karet yang disediakan dan difasilitasi oleh pihak TNI untuk melakukan proses evakuasi. Kalau untuk secara total di 2 lokasi di area Bekasi, yakni di kompleks Kemang IV Graha, itu kompleks lain yang juga tadi mengalami banjir, dan juga di sini secara total ada 15 perahu karet. Dan Camar dan juga pemirsa, mengingat untuk situasi di dalam ini, untuk bahwa untuk ketinggian airnya ini masih paling tinggi adalah mencapai 4 hingga 5 meter. Bahkan untuk lantai 2 dari rumah warga ini mereka masih tergenang ataupun juga sulit untuk bisa bertahan di rumah masing-masing, sehingga dari proses evakuasi ini sepertinya memakan waktu yang cukup lama. Lebih dari 1.000 warga yang masih dievakuasi di dalam. Sepertinya informasi yang kami dapatkan untuk proses evakuasi masih berlangsung hingga sore nanti, dan dari perahu karet juga silih berganti untuk melakukan evakuasi warga. Warga yang berhasil dievakuasi ini sekarang disediakan posko pengungsian sementara, yakni di samping kiri kami, yakni di area gedung BNPB yang merupakan kantor logistik dan juga kantor peralatan, yang mana informasi yang kami dapatkan untuk di kantor BNPB ini tadi ada sekitar 100 kakak yang sudah mengungsi di sana, dan tadi juga disediakan sejumlah medical kit, lalu juga sudah ada sejumlah makanan, sandang, pangan yang sedikit demi sedikit datang. Namun hingga kini dari warga ini masih membutuhkan banyak sekali bantuan, sehingga dari warga menyampaikan apabila dari pemerintah ataupun juga pihak-pihak lainnya di luar sana yang ingin memberikan bantuan, mungkin bisa langsung datang saja ke area BNPB, kantor logistik dan juga peralatan BNPB yang lokasinya dekat di area Perum Pondok Gede Permai. Camar. Amrina, sempat Anda sampaikan tadi bahwasannya ada kesulitan yang dialami oleh petugas untuk bisa mengakomodir dan juga melaksanakan evakuasi. Di antaranya adalah gapura yang menutupi jalan ataupun juga karena sudah terendam begitu. Apakah ada langkah antisipatif lain yang dilakukan oleh petugas untuk bisa mengevakuasi masyarakat yang masih ataupun juga korban banjir yang masih terjebak di dalam rumahnya? Iya, Camar. Tadi kendala-kendala tersebut adalah kendala yang disampaikan oleh petugas ketika melakukan evakuasi. Ini di belakang kami juga bisa terlihat ada evakuasi, dan sedikit menggambarkan situasi di sini, Camar, bahwa ada lumayan banyak perahu-perahu yang lewat, sehingga memang bagi warga dan kami pun juga awak media ini harus lumayan berhati-hati untuk berjalan, dikarenakan perahu-perahu ini membutuhkan space ataupun juga ruang yang cukup untuk bisa berjalan, sehingga beberapa kali kami harus menyingkir ke samping dan membiarkan ataupun juga memprioritaskan perahu-perahu ini yang lewat terlebih dahulu, seperti yang situasi yang kami alami beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait dengan kendala tadi, terkait dengan adanya portal dan juga gapura, ini dari petugas menyampaikan bahwa untuk di area Pondok Gede Permai ini memang ada banyak sekali gang-gang yang tiap RT ini masih ada gapuranya begitu, dan karena banjirnya cukup tinggi sehingga gapuranya tertutupi dan tidak bisa terlewati oleh perahu. Salah satu solusi yang disampaikan oleh petugas ini, mereka mau tidak mau harus memutar jalan terlebih dahulu, Camar, karena sangat amat tidak memungkinkan apabila perahu-perahu karet ini melewati gapura ataupun juga portal ataupun juga pohon-pohon yang tinggi. Padahal sebenarnya di dalam gang, beberapa gang di dalam di area Perum Pondok Gede Permai ini yang tertutup gapura ini masih ada banyak warga, sehingga petugas mau tidak mau mereka harus memutar jalan terlebih dahulu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengevakuasi warga. Dan tentunya ini menjadi salah satu kendala mengapa pada akhirnya dengan jumlah perahu yang mencapai 15 perahu ini dari pagi tadi evakuasi masih terus berlangsung. Ini kita saksikan, Camar, dalam satu perahu bagaimana warga di Pondok Gede Permai dievakuasi. Ada kurang lebih 8 hingga 10 orang dalam satu perahu ini yang dievakuasi oleh berbagai pihak, tidak hanya dari
Baik pemirsa, kami masih mencoba untuk terhubung dengan rekan Amrina. Dan kami juga sampaikan kepada Anda bahwa yang Anda saksikan di layar kaca televisi saat ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh perahu karet dan juga Basarnas. Sudah. Saya baru mau kesana. Sudah keluar ya, Pak? Iya. Mundur bahaya. Mau evakuasi jangan maju. Perahunya mah. Belum. Itu atasnya terobos. Nenek. Bukan. Gendongin apa Dit pegang ini. Nah, emang bawa kena aku ngotret barwani takutnya. Oh, digendong aja, Bu. Gendong aja. Istighfar, Bu ya. Gendong aja. Istighfar, Bu ya. Istighfar. Ya, Camar dan juga pemirsa, baru saja secara langsung kita semua saksikan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas TNI tadi yang evakuasi warga. Tadi adalah ada terlihat beberapa lansia yang dievakuasi dan memang seperti yang mungkin situasi yang telah Camar saksikan tadi bahwa ada beberapa lansia yang memang membutuhkan pertolongan khusus dari pihak petugas dikarenakan sulit untuk bahkan bisa berjalan keluar dari arah perahu sehingga membutuhkan bantuan baik itu menggunakan kursi roda ataupun juga digendong oleh pihak petugas TNI dan juga pihak petugas lainnya di sini. Proses evakuasi masih terus berlangsung. Ada lebih dari 1.000 warga di Perum Pondok Gede Permai yang terdampak dengan banjir ketinggian mencapai 4 meter. Kita saksikan bersama, Camar lagi-lagi beginilah situasi dalam beberapa jam terakhir. Ya, Camar, memang kalau kita melihat silih berganti dari perahu karet, baik itu dari TNI, BPBD, Basarnas terus datang dan juga bolak-balik begitu ya untuk melakukan evakuasi lebih dari 1.000 warga berada di area Perum Pondok Gede Permai. Dan kami sampaikan tadi bahwa ada sejumlah kendala yang dihadapi selain portal ataupun juga gapura hingga ranting-ranting yang menghalang-halangi dari proses evakuasi. Salah satu kendalanya adalah bahwa untuk perahu-perahu karet, khususnya perahu karet mesin atau perahu karet bermotor yang digunakan, ini tadi keterangan dari petugas mengatakan bahwa beberapa kabel dari perahu karet tersebut tersangkut di semak-semak ataupun juga di puing-puing, sehingga beberapa kali terhenti ketika melakukan evakuasi. Bahkan juga tidak hanya itu,
untuk saat ini meskipun ada 15 perahu karet yang diakomodir ataupun juga difasilitasi, namun sebenarnya tidak semuanya adalah perahu karet mesin. Padahal untuk di Perum Pondok Gede Permai ini evakuasi akan lebih baik apabila menggunakan perahu karet mesin dikarenakan arus dari aliran air ataupun juga arus banjir ini yang cukup deras, sehingga apabila menggunakan perahu manual membutuhkan effort yang jauh lebih tinggi, dan juga dari petugas ini jauh lebih sulit untuk melakukan proses evakuasi, dan proses evakuasi pun masih terus berlangsung hingga kini. Dan terkait dengan bagaimana nantinya warga usai dievakuasi, untuk saat ini di area Perum Pondok Gede Permai, warga yang dievakuasi bisa mengungsi di satu posko pengungsian sementara, yakni di BNPB, yang mana tadi kami melihat sudah ada sejumlah ataupun satu tenda yang sedang mulai dibangun, lalu juga tadi disediakan sejumlah medical kit, lalu alat-alat kebutuhan, dan juga tadi sudah ada sejumlah sumbangan dari beberapa pihak, dari PMI, dari warga secara pribadi. Tadi juga ada sudah yang menyumbang bantuan berupa makanan, air minum, ataupun juga kebutuhan sandang. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah warga yang sekarang dievakuasi di area BNPB yang mencapai 100 kakak atau kurang lebih ada 500 jiwa, ini memang untuk jumlah bantuannya masih cukup sulit untuk bisa mengakomodir semua warga di pengungsian, sehingga sekali lagi dari pihak petugas maupun juga dari warga yang terdampak tadi menyampaikan kepada kami bahwa membutuhkan sekali adanya bantuan, sehingga mereka berharap dari pihak pemerintah daerah ataupun juga dari pihak-pihak swasta, dari pihak perorangan yang dirasa mampu untuk memberikan bantuan, untuk bisa mengirimkan bantuan ke area BNPB di area Perum Pondok Gede Permai, karena bantuan tersebut masih dibutuhkan. Camar, kalau misalnya kami melihat situasi sekarang, nampaknya untuk proses evakuasi masih akan terus berlangsung hingga sore nanti, mengingat proses penyisiran juga cukup sulit, lalu juga keterbatasan dari perahu karet yang disediakan di sini, Camar, sehingga dari pihak petugas ini masih terus standby di sini untuk bisa nantinya membantu evakuasi, dan juga mereka pun dari pihak petugas mereka berganti-ganti begitu, karena medan yang cukup berat, sehingga dari pihak petugas sendiri membutuhkan energi yang lebih untuk bisa melakukan proses evakuasi dari ribuan warga di area Perum Pondok Gede Permai. Camar. Baik Amrina, kalau kita lihat di layar televisi pemirsa, ini sedang ditampilkan gambar dari udara, dan kita lihat ini terendam banjir seluruhnya dari kawasan Pondok Gede Permai. Anda sampaikan tadi ketinggian 4 sampai dengan 5 meter. Jarak dari Anda melaporkan saat ini ke titik tertinggi itu berapa meter, dan ada berapa jiwa yang saat ini masih terjebak di sana? Ya, Camar, memang untuk ketinggian dari banjir di Perum Pondok Gede Permai ini berkisar paling tinggi adalah 4 hingga 5 meter. Namun sebenarnya jarak dari kami melaporkan saat ini hingga ke titik 4 hingga 5 meter ini tidak begitu jauh, hanya sekitar kurang lebih 300 meter saja. Dikarenakan sebenarnya kalau mungkin di layar sekarang terlihat ada gapura bertuliskan Perum Pondok Gede Permai ini, apabila tidak banjir, tipografi ataupun juga topografi tanahnya ini semakin menurun, sehingga memang dari area gapura yang bertuliskan Perum Pondok Gede Permai lalu lurus ataupun juga ke kanan ini sudah ada ataupun ketinggiannya sudah mencapai 4 meter. Ini berdasarkan keterangan dari warga yang kami tadi berbincang lalu juga tanyai, memang dari titik kami melaporkan saat ini tidak begitu jauh untuk titik yang mencapai 4 hingga 5 meter, Camar. Hal ini dikarenakan memang untuk posisi dari Perum Pondok Gede Permai yang memang menurun apabila dibandingkan dengan titik kami yang melaporkan sekarang, yakni di area depan kantor logistik dan peralatan BNPB.
ini lebih rendah posisi di area Pondok Gede Permai, sehingga untuk ketinggian air di sana lebih tinggi dibandingkan dengan ketinggian air tempat kami melaporkan saat ini yang hanya berkisar antara 50 hingga 60 cm saja, Camar. Inilah mengapa bahkan menyebabkan warga-warga yang rumahnya dekat dengan gedung BNPB ataupun juga hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari kami, mereka tetap membutuhkan bantuan dari perahu karet dikarenakan memang untuk struktur tanah, tipografi tanah dari Perum Pondok Gede Permai ini yang menurun begitu. Camar. Amrina, dari yang Anda sampaikan tadi, ada sejumlah warga yang masih belum dievakuasi. Setidaknya ada 1.000 warga yang masih berada di rumah mereka masing-masing. Dan tampilan di layar televisi ini ada sejumlah warga yang masih berada di lantai 2 rumah mereka. Apakah ini mereka menunggu petugas untuk bisa dievakuasi atau mengevakuasi mereka, atau justru mereka tetap bertahan di rumah mereka masing-masing? Apa alasannya? Jangan menghalangi yang keluar. Ya, Camar, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan kurang lebih ada 1.000 warga yang masih belum dievakuasi. Begitu tentunya jumlah tersebut bisa dinamis, begitu. Iya, ini soalnya mau jemput Bu Ida. Pak, ini itu Pak. Ini Pak. Bos. Dari belakangnya juga bisa, Kak. Ini lewat belakang aja. Ayo, hati-hati. Nenek menempat. Dalam enggak? Kalau pakai mesin kita, kalau di dalam pakai mesin, kalau di depan sini kita Arah ke masjid. Masih dekat tanggul kan? Iya. tunggu yang kita Ayo, dah. Baik, Bapak. Baik. Baik, Bapak. Ini sendal siapa nih? Sendal siapa itu? Oh, ada tuh, ada. aja. Ya, Camar, baru saja tentunya kita saksikan lagi perahu karet dan juga petugas yang melakukan evakuasi, dan seperti yang tadi Camar sampaikan bahwa untuk evakuasi memang sekali perahu ini langsung menurunkan warga, mereka langsung balik lagi ke area Perum Pondok Gede Permai untuk melakukan evakuasi lagi, dan lebih dari 1.000 warga tentunya yang masih bisa dievakuasi di area Perum Pondok Gede Permai, dan mereka ini ada dua alasan, memang menunggu evakuasi atau masih ada yang memutuskan untuk bertahan di rumah masing-masing karena kondisi misalnya baru saja operasi sehingga tidak memungkinkan untuk bisa berjalan jauh walaupun menggunakan perahu karet, ataupun mereka yang memang bertahan di lantai 2 ataupun juga lantai 3 rumah mereka. Proses evakuasi masih terus berlangsung, Camar. Tentunya kita semua berharap agar proses evakuasi di Perum Pondok Gede Permai ini dapat berlangsung dengan aman. Camar. Terima kasih rekan Amrina yang melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan juga tetap hati-hati. Dan pemirsa, informasi lainnya di Breaking News akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.